kabar Pak Adit? Sip, baik, sehat, Pak Awan, sehat? Sehat juga. Pak Adit, Oke. kita mau ngobrol hari ini. Ngobrol kita tentang lomba-lomba, menang-menang, bahagia-bahagia, dan reward. Ini kan Simon ini kan beberapa waktu yang lalu ikut lomba beberapa kali ya, dan menang juga beberapa kali. Kita ingin ngobrol soal itu. Mau memulai dengan sesuatu Pak Adit mungkin sebelum kita ngomong ke sana? Iya. Saya mulai Pak ya. Jadi terkait dengan lomba, ya kan. Sebetulnya kenapa yang menggerakkan saya untuk mengikuti lomba menulis esai begitu ya kan. Awalnya tidak ada motivasi gitu. Awalnya hanya nyoba saja kan. Waktu itu lomba yang pertama kali saya ikuti lomba penulisan esai seni rupa tahun 2019, akhir tahun 2019 lalu. Mohon maaf ini saya ngomong mungkin agak nggak begitu jelas karena misi saya sedang bengkak, Pak Awan ya. Oke, nggak apa. Namanya juga pandemi Pak ya. Iya, makanya ini pandemi bagi saya juga ini. Nah, kemudian teman-teman itu memotivasi. Jadi keikutsertaan saya, kepercayaan diri untuk ikut lomba itu tidak lepas dari teman-teman di sekitar gitu ya. Ya salah satunya Pak Wawan juga ya kan, ada Pak Wawan, ada Pak Syarif ya kan, orang kurator ini, sejarawan dan kurator itu yang beberapa orang yang ya dua orang yang paling berpengaruh sebetulnya. Nah, kemudian ketika ikut itu terus kemudian menang dalam arti ya nggak juara 1 gitu. Juara 3 waktu itu ya, tapi dari situ kan ternyata bisa ya, akhirnya terus terang saja ikut serta dalam lomba ya. Terus kemudian keinginan untuk menang itu menjadi candu ya, menjadi candu dan dulu saja itu bikin ketagihan gitu. Itu kalau bagi saya sih bikin ketagihan. Nah akhirnya saya ikut ya nggak tahu, saya ikut begitu saja terus kemudian ya menang ya. Nah juara 1, juara 2 ya. Nah tapi begini, kalau dalam sudut pandang saya begitu, menulis memang hendaknya tidak di intensinya bukan untuk ikut lomba. Jadi menulis untuk kemudian bertarung gitu namanya ya. Menulis bertarung apa bertarung? Ya. Menulis untuk bertarung. Ya, bertarung. Iya. Jadi menulis kalau memang kemudian secara ansih kita maksudkan untuk ikut lomba dan kita punya niat untuk memenangkannya, dalam setiap menulis itu selalu begitu, itu bagaimana ya, kita seperti membuat tulisan untuk kemudian bertarung ya. Tulisan itu kita gunakan sebagai senjata gitu ya kan, kemudian untuk bertarung mengalahkan orang lain. Nah itu memang membuat kita ketagihan ketika menang gitu kan. Tapi ketika kita menulis terus kemudian selalu melulu ya kan untuk ikut lomba begitu, itu juga menurut saya kurang sehat sebagai seorang penulis atau kurang sehat dalam iklim kepenulisan gitu ya kan. Ya mungkin saat ini saya sedang on di situ ya kan, sedang genit-genitnya atau begini ya, ibaratnya seorang ya ikut perguruan pencak silat gitu ya, atau karate itu masih sabuk warna putih gitu ya, atau sabuk jambon misalkan ya kan, tapi sudah baru bisa dua jurus terus kemudian nantangi orang gitu ya kan. Tiap orang ketemu di jalan ditantang, itu kan sama aja seperti itu. Setiap ada lomba apapun itu pokoknya nulis gitu ya kan, nggak peduli hadiahnya berapa, terjun ya kan, kirim tulisan. Nah itu
Itu seperti itu ibaratnya ya. Nah, nah bagi saya ada waktunya nanti itu semua selesai dan saya akan memilih kapanpun, misalkan ketika saya ingin tanpa harus untuk ikut lomba. Mungkin kalau saat ini sedang dalam fase semacam itu, ya kan, sehingga ya seperti ini, kan, kemarinnya menang lagi, nggak tahu besok bisa menang lagi nggak gitu. Nah, ya nanti ada saatnya saya akan berhenti, tidak mengikuti lomba lagi, mungkin seperti itu ya. Tapi jangan berhenti dulu Pak Adit, ini kan baru tahun kedua dari 2020. Ya jangan direncanakan berhenti dulu lah paling enggak. Yang saya lihat dampaknya seperti apa kalau Pak Adit ikut lomba dan mendapatkan hasilnya, entah itu juara 3, juara 1, juara 2. Dampaknya jujur ya, seperti apa buat Pak Adit? Dampaknya jujur ya. Ya namanya menang itu seneng loh. Ya. Seneng. Ya kan, bisa mengalahkan setelah juri kemudian mengumumkan gitu ya. Terus ada beberapa tulisan yang masuk, ya kan, yang ikut itu pesertanya berapa, terus kita nomor 1, nomor 2. Nah itu kan kita sudah mengalahkan banyak orang, ratusan ya. Nah itu senang sekali. Kalau hadiah mungkin relatif ya, ada yang besar, ada yang kecil ya. Dan ngomong besar kecil juga ada relatif ya. Tapi bisa mengalahkan banyak orang itu kadang jujur saja ya kan. Saya pikir itu natural ya kan. Tapi begini tapi endorfin yang dirasakan itu ya setelah menang itu luar biasa ya, berbeda dengan mendapatkan uang misalnya 500 ribunya gitu ya. Kalau uangnya itu mungkin ya 500 ribu itu kita bisa habiskan satu hari kalau kita mau gitu misalkan ya kan. Tapi ekstasenya kan itu awet seminggu gitu ya kan. Ekstasenya seminggu ya kan. Terus dapat sertifikat, dapat reward. Nah itu menurut saya itu menyenangkan gitu. Tapi begini Pak Wawan, ketika kita itu menang lomba gitu ya, bukan berarti terus tulisan kita itu terbaik gitu, enggak loh, tidak, karena ya terbaik bagi sekelompok orang saja. Artinya begini, terbaik karena yang menentukan itu tetap elit gitu ya. Elit itu artinya sebagian kecil orang saja. Jadi juri itu kan 2-3 orang gitu. Tim ya tulisan kita itu terbaik ya dari ratusan pengirim yang lain gitu. Tapi kan menurut juri gitu ya, 3-5 orang itu misalkan ya kan. Nah jadi ini penilaian yang sifatnya elitis ya. Bukan berarti tulisan kita yang terbaik nasional, meskipun lomba itu lomba nasional gitu ya. Terus kita menang juara 1, bukan berarti itu kemudian terbaik se-Indonesia, tidak. Jadi itu yang perlu disadari. Ini seperti kalau melihat pandangannya Pak Adit seperti itu, saya merasakan Pak Adit ini sangat Jawani ya. Kan ada ininya, kan ada yang di puisinya Sasro Kartono itu. Menang tanpa ngasorake. Oh. Ya itu kan Sasro Kartono. Kayaknya bukan puisinya Sasro Kartono ya. Ada menang tapi tanpa ngasorake, tanpa merendahkan yang lain dan diri yang terbaik seperti itu loh. Oh, yang luruk tanpa bolo. Sugih tanpa bondo. Oke. Oh iya. Ya, mungkin seperti itu ya. saya hanya berpikir demikian saja. Oke. Itu Pak Wawan. Terus kalau tema-temanya, saya lihat ini kan temanya satu ada seni. Oke, kalau seni kan masih wilayahnya Pak Adit. Terus yang kedua ini yang paling ganjil buat saya, pertahanan keamanan. Ini gimana kok sampai masuk ke wilayah sana ini? Jadi Pak Adit menang esai pertahanan keamanan
berhubungan dengan alutsista gitu ya. Iya, jadi itu kemarin. Iya, memang kalau urusan topik tentang pertahanan dan keamanan, ya itu memang hobi sih gitu ya. Memang hobi. Saya juga suka mengamati atau membaca informasi tentang pertahanan keamanan gitu ya. Dan ada hobi yang mungkin nggak tahu, bisa nggak saya sebutkan di sini gitu, hobi saya itu ya kan. Hobi saya gimana ya, masa saya sebutkan ini Pak. Hobi saya menembak gitu ya. Nah memang iya, tapi saya tidak menembak hewan sekarang, sudah tidak ya kan, karena pandemi. enggak maksudnya saya tidak menembak hewan gitu, saya menembak sasaran ya kan. Dan ini sedikit banyak kan terhubung dengan alutsista dan alat Hankam ya istilahnya sekarang ya, alat pertahanan dan keamanan negara atau Hankam ya. Kalau alutsista itu istilah zamannya SBY gitu ya. Nah itu kebetulan hobi aja sih, saya baca tabloid angkasa, terus kemudian mengikuti update terkini, terutama yang di Dirgantara yang atau Hankam udara gitu. Karena ya kebetulan teman-teman saya yang sehobi itu angkatan udara begitu ya kan. Jadi kalau udah kumpul ngobrol-ngobrol, mereka kan TNI AU tuh ya, sambil ngopi gitu. Nah itu ya akhirnya sedikit banyak punya pandangan ya kan tentang itu gitu. Ya terus kemarin ada lomba itu, ya saya ikut begitu saja. Apa yang saya pikirkan saya tuangkan, saya tuliskan, terus kemudian ya menang. Ya menang. Ya itu, ya hobi aja gitu ya. Kalau seni itu kan pekerjaan Pak. Pekerjaan dan hidupnya ya, kalau hari-hari ya. Iya, kalau Alfa Hankam atau pertahanan dan keamanan kan hobi gitu ya. Ya masing-masing orang kan punya layer-layer dalam hidupnya ya, ada lapis. Iya, layer-layernya. Ada yang mungkin teman-teman ada ya. Gimana? Yang teman-teman profesinya penulis begitu, bikin puisi, bikin prosa gitu. Tapi suka mancing, ya karena mancing itu kan hobi gitu. Menulis tentang mancing itu kan nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Alangkah baiknya kalau hobi ini ditelusuri juga akhirnya untuk misalnya lomba, karena mungkin saya yakin salah satu sebab kemenangannya Pak Adit itu mungkin dari dulu mungkin sudah banyak ya baca artikel-artikel tentang kedirgantaraan, terus alutsista ya, dan hal-hal yang sifatnya pertahanan keamanan yang buat dosen-dosen sendiri rumah lainnya apa sih itu tidak menarik ya, tapi buat itu ini kan bagian dari passionnya ya. Iya kita menulis apa yang kita baca ya. Itu prinsip gitu. Kalau ketika menulis itu kan kita kalau saya dari teman-teman penulis itu kan mesti riset ya, menulis, edit kan gitu. Ya kan. Jadi baca dulu ya kan, terus kemudian tulis apa yang dipikirkan, baru kemudian diedit kemudian gitu. Nah, ya kita menulis apa yang kita baca ya kan. Kalau saya sih ya membaca tabloid tentang Alfa Hankam itu, tabloid angkasa ya kan. Dulu ada di Dirgantara, sekarang udah nggak ada ya. Terus website berita-berita tentang Dirgantaraan. Nah itu biasanya kan saya sambil ngopi, sambil ada waktu senggang ya baca-baca itu. Ya tidak ada intensi untuk pakar di situ atau kemudian nggak ada ya, senang aja melihat perkembangan. Baik Pak Adit, satu pertanyaan terakhir. Ya. Bagaimana biasanya prosesnya menulis, menyiapkan tulisan saat ikut lomba? Umumnya prosesnya bagaimana? Kerjanya di mana? Berapa jam gitu yang dibutuhkan? Oke. Saya kalau menulis lama.
Ya saya menulis itu lama. Saya nggak bisa. Kalau Pak Wawan satu hari itu bisa jadi satu begitu, saya nggak bisa. Gitu kan. Saya nggak bisa. Saya nggak tahu juga kenapa gitu kan. Tapi Pak Wawan juga yang apa namanya yang mengajari saya juga gitu kan. Ya. Tiga tahap yang ya Pak Wan juga katakan juga ya, pertama riset. Ya kan. Riset ini akhirnya kita mengumpulkan referensi gitu ya, kita membaca, mengumpulkan data ya kan. Terus kemudian yang kedua, dari apa yang sudah kita baca, pengetahuan yang sudah kita kumpulkan tadi ya kan, pengetahuan teoretik, pengetahuan empirik ya, kita dialogkan, kita tuangkan dalam tulisan ya kan. Nah, seringkali kan kalau menulis itu, kalau kita menulis untuk orang lain begitu ya, untuk pihak lain itu ada batasan gitu ya. Minimal 500 kata, maksimal 5.000 misalkan gitu, atau 2.500 ya. Nah, itu nggak usah dipikir dulu ya, batasan-batasan itu. Tulis saja ya. Mau nanti lebih dari 5.000, lebih dari 2.500 itu urusan nanti. Udah tulis. Tahap ketiga baru kita sunting, kita edit ya. Nah, mana yang gagasan-gagasan yang signifikan kita pertahankan, yang nggak signifikan bisa kita buang ya, kita delete ya. Terus kemudian kalimat kita efektifkan lagi ya kan. Kalau perlu kita tambahkan apa namanya gaya bahasa, kita tambahkan metafor dan lain sebagainya ya. Nah itu saya 3 tahap itu sih yang sering saya lakukan. Ini yang ngajari juga Pak Wawan. Iya kan? Nggak pernah saya ngajarin. Oke. Gitu baik, Pak Wawan. Terima kasih. Kalau bisa saya simpulkan berarti pertama mengikuti lomba itu ada salah satu sebabnya adalah ingin menampilkan diri dan menampilkan diri dan ingin menunjukkan kemampuan. Pak Adit kan menganggap bahwa masih baru belajar karate dan akhirnya menunjukkannya semua orang di tanah ya. Tapi seperti itulah. Terus ketika menang, kenikmatan spiritualnya ya, kalau dengan psikologisnya lebih besar daripada kenikmatan. Mungkin gitu ya. Dan tadi lebih awet gitu ya. Terus soal minatnya, bahan-bahannya yang dituliskan bisa minat apa saja, tidak harus di bidangnya sendiri. Ada kalanya sesuatu yang kalau kata orang mungkin guilty pleasure ya, kesenangan-kesenangan yang ya tidak sewajarnya gitu ya. Tapi itu dituangkan dalam. Iya. Namanya manusia kan multidimensi Pak Wawan ya. Iya betul. Tidak mungkin kita terus satu hal aja itu mustahil menurut saya ya kan. Mesti multidimensi, kita pasti punya intensi pada beberapa hal, nggak tunggal. Bisa boring ya kalau hidup kita satu saja ya. Iya. Ya. Oke. Dan yang terakhir tadi ketika menulis, ketika berproses ada menerima temanya, terus mengeksplorasi tema itu tanpa terikat oleh batasan-batasan ruang yang ditentukan oleh panitia, dan baru terakhir pentingnya untuk sesuai dengan kebutuhan lomba itu ya. Iya, jadi tiap lomba itu kan mesti ada tema ya. Nah itu ya tentu saja kalau kita ikut lomba, tulisannya juga harus berada dalam tema yang sudah ditentukan oleh penyelenggara gitu, jangan di luar. Itu batasan-batasannya itu tadi ya. Itu Pak. Baik Pak Adit, sudah lewat 15 menit ini. Sepertinya perbincangannya tanpa terasa sudah panjang lebar dan menyenangkan. Semoga bermanfaat buat para netizen yang kesasar ke sini. Oke, tetap semangat menulis. Baik, terima kasih Pak Aditya Nirwana dari terima kasih Pak Wawan. Tawo Jajar dan Prodi Desain Komunikasi Visual Universitas Majung, dan dari saya Wawan Eko Yulianto, Sastra Inggris Universitas Majung. Kayak absen ya. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama.